Heboh kasus Wina kembali mencuat, terkubur selama 8 tahun hingga terungkap fakta baru. Akhir-akhir ini, kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat usai film horor berjudul Vina Sebelum 7 Hari rilis di bioskop. Film yang diangkat dari kisah nyata itu kembali mengulang memori kelam atas pembunuhan di Cirebon pada tahun 2016 silam. Vina sendiri merupakan korban pembunuhan sekelompok geng motor di Cirebon. Kejamnya lagi, selain Vina yang saat itu masih remaja juga secara bergilir oleh para pelaku. Setelah film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini tayang, muncul secercah harapan dari keluarga Vina. Karena masih ada pelaku yang hingga sekarang belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Peristiwa tragis yang dialami Vina itu terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina bersama kekasihnya, Rizky, usai menjadi korban kebrutalan dari geng motor. Bahkan, para pelaku juga sempat melakukan aksi pembunuhan terhadap Vina. Aksi pembunuhan dan pembunuhan dilakukan oleh kawanan geng motor itu terjadi di tempat sepi di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Setelah kedua korban tewas, jasad dua sejoli itu kembali dibawa oleh para pelaku dan diletakkan di atas aspal flyover atau jalan layang desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Cara ini merupakan siasat jahat para pelaku agar seolah-olah Vina dan Rizky ini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, akal-akalan para pelaku akhirnya terbongkar. Polisi menemukan adanya tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan, polisi pun menyimpulkan jika Vina dan Rizky merupakan korban pengungkapan kasus hingga arwah yang memberikan petunjuk. Sebelum polisi menemukan kejanggalan pada kematian Vina dan Rizky, keluarga Vina yakin bahwa anaknya tidak meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi kecurigaan keluarga korban pun semakin besar ketika teman Vina yaitu Linda diduga kerasukan arwah korban. Kakaknya Vina, Marliana, menyatakan bahwa pada suatu malam ia mendapatkan telepon yang menyatakan Linda kerasukan arwahnya Vina. Mendengar hal ini, Marliana bersama ayahnya, Wasnati Otong, pun menuju rumah Linda di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Tubuh Linda yang diduga kemasukan arwah korban terasa dingin. Sambil menangis ia menyebut kematian Vina bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan dan pembunuhan. Rekaman suara itu pun lalu tersebar di sejumlah grup percakapan dan media sosial. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. DPO yang tertangkap hingga pengungkapan fakta terbaru. Setelah melakukan penyidikan, pihak kepolisian pun berhasil menangkap 8 pelaku dari 11 orang yang diduga terlibat dari kawanan geng motor tersebut. 8 orang pelaku yang berhasil diamankan terdiri dari Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, dan Saka Tatal. Vina dan Rizky dieksekusi di tempat sepi di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Selain dibunuh, Vina juga secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup. Kecuali Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih anak di bawah umur. Setelah 8 tahun berselang, Saka Tatal yang menjadi terpidana di bawah umur pun akhirnya bebas. Ia pun memberikan beberapa pernyataan bahwa mereka tidak melakukan hal keji tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa diintimidasi agar mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Selain pengakuan Saka Tatal, pengacara juga menambahkan bahwa ada beberapa kejanggalan terkait pengadilan yang dihadapi oleh kliennya. Menurut Titin Prialianti, kejanggalan terjadi pada saat BAP yang kronologinya seolah-olah kejam, tapi tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Secara logika, jika memang benar 11 orang ini diduga melakukan penganiayaan hingga kepada Vina dan Rizky pada lokasi yang berbeda, seharusnya sepanjang jalan ada bekas tercecer. Namun,
Menurut petugas di TKP, tidak ada. Menurut kuasa hukum dari 5 orang terpidana, Yogi Nenggolan, dari kelima terpidana ini bahkan tidak ada di tempat kejadian Vina dan Rizky dieksekusi. Mereka saat itu tengah berada di tempat Pak RT. Pernyataan itu juga dikuatkan dari keluarga yang menyatakan bahwa anak-anak mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Bahkan kuasa hukum pun menyatakan dengan tegas bahwa kematian Vina dan Rizky murni lalu lintas. Yogi juga menambahkan adanya kejanggalan terkait saksi kunci yang tidak pernah dihadirkan ke dalam persidangan pada saat itu. Selain 8 terpidana yang sedang menjalani hukumannya, masih ada 3 DPO lagi yang masih buron hingga sekarang. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Informasi terbaru menyatakan bahwa pihak kepolisian berhasil menangkap Peggy alias Perong di Bandung pada 22 Mei 2024. Dalam keterangannya, Peggy Setiawan menyatakan bahwa dia tidak bahkan dengan lantang Peggy menyatakan rela untuk membuktikan kalau dirinya ini tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan saya mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Misteri kasus Vina masih menjadi tabir yang sulit untuk diungkap. Apakah benar Vina dan Rizky oleh sekelompok geng motor? Ataukah dua sejoli ini memang meninggal karena murni kecelakaan lalu lintas? Jika memang dua sejoli ini murni kecelakaan lalu lintas, apakah para pelaku yang diduga melakukan hal keji ini hanyalah tunggal? Bagaimana pendapat kalian terhadap kasus Vina ini? Semoga tabir kelam kasus Vina ini menemui titik terang hingga baik korban maupun pelakunya mendapatkan keadilan yang layak nantinya. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Saya tidak pernah melakukan saya mati. Tidak.